Ren Amari adalah penemu sebuah software bernama Otherlife. Software Otherlife itu bentuknya hanya setetes cairan. Yap, dengan diteteskan ke mata seseorang, maka orang tersebut dapat merasakan alam mimpi menjadi seperti kenyataan. Contohnya mimpi berenang di laut atau bermain ski di gunung, semua akan terasa asli. Tapi sayang, teknologi Otherlife sampai sekarang masih belum sempurna. Sebenarnya alasan Ren melakukan semua penelitian ini adalah untuk menyadarkan adiknya yang koma. Adik Ren koma akibat tenggelam saat dulu mereka berdua menyelam di laut. Sam berharap dengan cara mengganti memori tenggelam berubah menjadi memori selamat, adiknya bisa bangun dari koma. Namun meski telah melakukan banyak penelitian, adik Ren masih belum juga sadar. Suatu hari di kantor, Ren melakukan uji coba formula Otherlife baru bersama salah satu rekannya bernama Byron. Awalnya uji coba berjalan lancar. Ren bisa menikmati bermain ski berhari-hari dalam dunia mimpi, padahal aslinya di dunia nyata cuma beberapa detik aja. Hingga tiba-tiba softwarenya error. Alhamdulillahnya Ren berhasil selamat. Ren lalu menyuruh Byron membuat laporan kerusakan tadi, sementara dia akan pergi menemui rekannya bernama Sam yang sedang mempromosikan program Otherlife ke para investor. Di sana Sam menjelaskan bahwa Otherlife bukan hanya sekedar software untuk para kaum rebahan, namun juga bisa dimanfaatkan demi keperluan rehabilitasi, pelatihan, terapi, atau keperluan penting lain. Sam di situ menjanjikan dalam waktu 6 hari ke depan, software Otherlife ini siap dipublikasikan. Mendengar ucapan Sam barusan, Ren bingung. Selesai presentasi, Ren memberitahu kalau Otherlife masih belum siap dan sering error. Ia meminta waktu beberapa minggu lagi untuk memperbaiki semua sistem agar lebih aman. Tapi Sam menolak karena jadwal peresmian Otherlife sudah tak bisa dibatalkan. Dia terlanjur berjanji pada semua investor serta menteri sosial yang juga ikut berinvestasi. Jawaban Sam barusan membuat Ren marah. Kenapa Sam cuma memikirkan soal uang aja? Padahal jika software ini sampai gagal setelah dirilis, maka bisa membahayakan nyawa banyak orang. Sambil kesal, Ren pergi dari sana. Malam hari di ruang lab, Ren berhasil memperbaiki bagian error tadi. Gara-gara dikejar deadline, Ren nekat menguji coba ke dirinya sendiri saat itu juga. Ketika diuji, ternyata software Otherlife mengalami kemajuan di mana sebelumnya setetes cairan bisa sama seperti 6 hari di alam mimpi, kini setetes cairan bisa mencapai 20 hari. Tak lama kemudian, Denny datang. Denny adalah pacar Ren yang juga bekerja di kantor ini. Ia ke sana untuk memberikan laporan penelitian. Denny lalu mengajak Ren makan bersama, namun karena sedang sibuk memperbaiki formula Otherlife demi kesembuhan adiknya, Ren pun menolak. Ren sebenarnya merasa tak enak dengan Denny. Meski mereka pacaran, Ren sangat jarang meluangkan waktu berduaan. Ia cuma fokus memikirkan adiknya. Selesai memperbaiki beberapa bagian error, Ren bergegas pergi ke rumah sakit untuk menguji coba pada adiknya. Dan ketika dicoba, mata adiknya berkedip. Melihat reaksi barusan, Ren begitu senang. Ia kemudian pulang ke apartemen lalu kembali menyempurnakan formula tersebut. Di tengah pekerjaan, mendadak dia dapat pesan dari rumah sakit. Pesan itu berisi tentang ayah Ren yang meminta pihak rumah sakit untuk melepas alat bantu medis adiknya. Adik Ren sampai sekarang masih bisa hidup karena jantungnya dipasangkan alat bantu medis. Bila alat dilepas, maka adik Ren pasti meninggal. Keesokan harinya, sambil menahan emosi, Ren pergi ke kampus tempat ayahnya mengajar. Ayah Ren adalah dosen di kampus tersebut. Dan sebenarnya software Otherlife ini merupakan hasil penelitian dari ayah Ren sendiri.
Dulu sang ayah menghentikan penelitian Other Life karena bisa membahayakan sistem syaraf manusia. Ren di situ menceritakan bahwa semalam saat dia menguji coba softwarenya, mata adiknya berhasil berkedip. Ren juga bilang kalau penelitian software Other Life sebentar lagi akan sempurna. Ia yakin adiknya pasti bangun dari koma. Meski telah menjelaskan panjang lebar, sang ayah tetap terpaksa harus melepaskan alat medis rumah sakit akibat sudah tak sanggup lagi menanggung biaya pengobatan adik Ren. Mendengar keputusan tersebut, Ren begitu kecewa. Hubungan Ren dan ayahnya memang renggang semenjak adiknya koma, kemudian Ren mulai terobsesi pada software Other Life. Di satu sisi, sang ayah merasa apa yang dilakukan Ren sia-sia, sedangkan di sisi lain, Ren menganggap ayahnya sudah tak peduli lagi pada kesembuhan adiknya. Siang hari di kantor, Sam memberitahu kalau dia kemarin telah membuat kesepakatan dengan Menteri Sosial. Menteri Sosial setuju membiayai seluruh penelitian mereka asalkan Sam mau membuat formula baru di mana mereka akan memasukkan sistem penjara ke software Other Life. Jadi nanti para narapidana yang divonis penjara bisa langsung dihukum di tempat persidangan saat itu juga. Nggak perlu buang-buang waktu ngejagain narapidana di penjara bertahun-tahun, nggak perlu ngasih makan mereka bertahun-tahun, dan nggak perlu nambah ruang penjara yang udah kepenuhan. Mereka cukup di penjara di alam mimpi aja. Hanya dengan meneteskan satu cairan, maka 1 menit di dunia nyata sama rasanya seperti 1 tahun di dunia mimpi. Tapi sayang, Ren menolak. Ia tak peduli seberapa besar penawaran uang investasi dari kementerian, yang dia pedulikan cuma bagaimana caranya agar Other Life bisa sempurna dan tak membahayakan otak manusia. Ren kemudian pergi ke apartemen Denny. Di sana dia menawarkan sang kekasih untuk mencoba Other Life. Denny benar-benar kagum dengan apa yang baru aja dia rasakan. Namun ketika Ren sedang memeriksa pesan masuk di HP-nya, Denny di situ ketagihan lalu nekat netesin satu cairan Other Life lagi. Tubuh Denny pun mendadak kejang-kejang. Danny, you will be fine. Listen to me. It's just a glitch. Danny. Cairan Other Life yang diambil Denny itu ternyata adalah formula khusus untuk adik Ren, yaitu formula memori saat adiknya tenggelam dulu. Akhirnya dalam mimpi, Denny merasa seperti tenggelam sungguhan. Sang kekasih pun meninggal dunia. Ren langsung dibawa ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Sam, Menteri Sosial, serta beberapa anggota pemerintahan datang. Mereka ke sana untuk menawarkan kesepakatan. Polisi tak akan menangkap Ren asalkan dia mau menjadi kelinci percobaan dalam formula penjara Other Life. Bila Ren memilih di penjara bertahun-tahun di dunia nyata, maka nasib adiknya di rumah sakit akan terbengkalai. Mau tak mau, Ren memutuskan mencoba penjara mimpi Other Life. Di kantor, sebelum cairan diteteskan, Ren meminta Byron agar membangunkannya jika nanti terjadi hal buruk. Dalam penjara mimpi tersebut, Ren sangat stres. Ia terus mencoba menyesuaikan diri. Di dalam sana juga ada tempat persediaan makanan yang terisi otomatis setiap hari jika nanti Ren lapar atau haus. Waktu demi waktu berlalu, selama menunggu masa hukuman, di pikiran Ren hanyalah bagaimana cara menyembuhkan adiknya dari koma. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tepat 1 tahun masa hukuman Ren. Tapi tiba-tiba sistem Other Life error. Waktu hukuman Ren mengulang dari awal lagi. No. Fucking God.
tengah keputusasaan, Ren merasakan hembusan angin dari tempat persediaan makanan. Saat diperiksa, Ren menemukan jalan keluar dan betapa kagetnya dia karena ternyata selama ini dia bukan di penjara dalam sistem Other Life, tapi dalam suatu ruangan buatan lain. Ren tak menyangka Sam telah menipunya. Ia lalu segera lari ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang terjadi. Anehnya, ketika diperiksa polisi, ruang penjara buatan itu hilang. Saat pulang, penjaga di sana memberitahu kalau apartemen Ren sekarang ditempati orang lain gara-gara Ren sudah setahun tak membayar uang sewa. Ren semakin bingung. Tak lama kemudian, Sam bersama salah satu anak buahnya datang. Ren yang merasa terancam pun langsung pergi. Ia pergi ke rumah salah satu teman kantornya bernama Cass. Melihat kedatangan Ren, Cass kaget. Dia mengira Ren sudah meninggal. Ren di situ menceritakan soal Danny yang meninggal akibat mencoba formula Other Life. Cass terlihat bingung, padahal selama ini Danny masih hidup. Ternyata Sam sengaja menjebak Ren agar mau menjadi kelinci percobaan penjara virtual buatannya. Cass lalu pergi menjemput Danny. Malamnya, Cass dan Danny menjelaskan kalau semenjak Ren menghilang selama setahun, Sam telah mengambil alih perusahaan. Software Other Life kini dijual bebas ke semua orang meskipun masih sering error. Mengetahui kabar tersebut, Ren memohon bantuan mereka berdua mengambil hasil penelitian Other Life di kantor Sam. Ren mengatakan bahwa dia tak peduli dengan perusahaan Other Life. Yang dia pedulikan hanyalah data formula untuk menyembuhkan adiknya. Mendengar itu, Cass dan Danny pun memutuskan membantu. Ketika sampai di sana, Ren bersama Danny masuk ke dalam mencari data formula sedangkan Cass berjaga di luar. Once you were gone, Sam put me to work locations for Other Life you must have been with Holt. Get to his office and find out. His passwords are super obvious. Wait a second. Okay. Hey Sam. What's going on? It's okay. It's okay, we're in. Mess down. No, no, no. No, no. What have you done with it? Sis. This is why you locked me up? Setelah berhasil mengambil data tersebut, mereka bertiga ketahuan penjaga. Cass di situ tertangkap, beruntung Danny dan Ren lolos. Mereka kemudian pergi ke rumah ayah Ren karena peralatan penelitian di sana lebih lengkap. Semalaman, Ren terus berusaha menyempurnakan formula demi menyelamatkan adiknya. Esok hari saat ayah Ren pulang, dia begitu senang melihat putri yang tak ada kabar selama 1 tahun itu muncul di hadapannya. Meski terlihat cuek, namun jauh di lubuk hati sebenarnya dia sangat menyayangi Ren. Ren mengatakan bahwa dia telah berhasil menyempurnakan formula Other Life. Ia yakin dengan formula ini adiknya pasti akan bangun dari koma. Ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk memberikan formula tersebut pada adiknya. Adik Ren sadar betapa bahagia hati Ren setelah sekian lama dia melakukan penelitian. Mata adiknya akhirnya terbuka. Tapi Please stop. melihat adiknya tersiksa dengan sangat berat hati, Ren terpaksa mencabut alat bantu medisnya.
Dan detik itu juga adik Ren meninggal dunia. Ketika sedang memandangi sang adik, Sam datang. Sam mengatakan sebagus apapun memori yang Ren coba berikan untuk membuat adiknya bangun, tetap aja memori terakhir yang adiknya ingat adalah memori waktu dia tenggelam. Bagaimanapun juga, pada akhirnya adik Ren tetap akan meninggal. Di tengah obrolan, mendadak terlihat seperti ada bayangan Sam menyuruhnya bangun. Ren di situ sadar kalau sekarang dia sedang berada di alam mimpi. Ruang penjara, Danny yang masih hidup, serta kematian adiknya tadi pasti hanyalah efek dari formula Other Life. Ren di situ berhasil bangun. Saat terbangun, ia lalu meluapkan amarahnya. Setelah puas meluapkan amarahnya, Ren mulai merenungkan semua kejadian dalam mimpi tadi. Ia sadar apa yang dilakukannya selama ini salah. Ren pun memutuskan untuk menghentikan penelitian software Other Life. Saat memberitahu keputusannya itu, Sam kaget. Ia kecewa kenapa Ren berhenti padahal tinggal selangkah lagi software Other Life selesai. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ren pergi dari sana. Semenjak kejadian di dunia mimpi, kini Ren mulai mencoba mengikhlaskan adiknya. Ia sadar ambisi menyadarkan adiknya dari koma justru hanya membuat sang adik semakin menderita. Ren lalu memberitahu ayahnya bahwa dia setuju melepaskan alat bantu medis adiknya. Esok hari, waktu sedang bersiap ke rumah sakit, Ren dapat telepon dari Sam. Di telepon itu, Sam memintanya ke kantor melihat formula Other Life untuk terakhir kalinya. Karena terus-menerus dibujuk, Ren pun bersedia datang. Di sana, Sam memberitahu kalau dari data pengamatan sewaktu Ren berada di penjara dalam mimpi, Ren tak sengaja masuk ke dalam pikiran alam bawah sadarnya sendiri sehingga dia bisa keluar dari penjara tersebut. Sam meminta sekali lagi aja Ren masuk ke penjara itu untuk membuktikan apakah teorinya benar. Mendengar permintaan Sam, Ren menolak sambil menegaskan bahwa dia sudah tak mau melanjutkan penelitian berbahaya ini lagi. Di tengah perdebatan, Sam menjambak Ren lalu meneteskan cairan Other Life ke matanya. Relax. It's okay. Fire it! Hook it up! No. It's working? It's alive? It's just code. It's just code. It's before you can do it again. You've done this. Beruntung karena sudah berkali-kali keluar masuk alam mimpi, Ren jadi bisa mengontrol diri dan keluar dari penjara mimpi itu. Saat sadar, Ren marah lalu langsung meneteskan balik cairan Other Life ke mata Sam. Get his feet. Ren, that's 6 months. What are we waiting for? How long is it? He's going to die! Induced arrhythmia. Bring him back now! Someone call an ambulance now! Ren! Berkat suntikan penawar, Sam pun kembali ke dunia nyata. Setelah mengalami sendiri bagaimana stres dan mengerikannya penjara dalam mimpi itu, Sam akhirnya sadar betapa berbahayanya Other Life bagi otak serta psikologis manusia. Ia lalu memutuskan menghentikan seluruh penelitian Other Life. Keesokan harinya, terlihat Ren bersama sang ayah sedang berada di rumah sakit. Berada di depan kasur kosong yang selalu ditempati adik Ren. Mereka berdua saling menguatkan satu sama lain untuk merelakan kepergian anak dan adik
yang sangat mereka sayangi. Walaupun pahit, namun dengan mulai menerima kenyataan, detik jam kehidupan Ren yang selama ini terhenti pun kini mulai berdetik kembali. Film berakhir.